Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada chapter 9 dengan materi pendapatan atau revenue. Saya Farista Nabila dari Angkatan Akuntansi 2020 dengan NIM 2020 12 11 054. Dan teman-teman saya Perkenalkan, saya Nawang Sekar Kirana dengan NIM 2020 12 11 039. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020-12-11-057 akuntansi 2020. next. Baik, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bab 9 dengan beberapa subbab seperti berikut. Terdiri dari yang pertama ada definisi dan karakteristik pendapatan. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan. Yang keempat, tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang pendapatan. Yang terakhir, isu pendapatan bagi auditor. Next. Pendapatan merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan dan cukup penting untuk penyusun dan pengguna laporan keuangan. Laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu, yaitu masa lalu perusahaan, dan digunakan untuk memprediksi kinerja di masa depan. Meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut enggak selalu bisa dibilang mudah, karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Nah, dari itu, dalam bab ini, kita akan melihat mengenai sifat pendapatan yang berkaitan dengan definisi, pengakuan, dan pengukuran. Next. Yang pertama, ada definisi dan karakteristik pendapatan. Next. Pendapatan adalah hubungan antara kegiatan moneter yang menaikkan nilai perusahaan yang berasal dari kegiatan produksi dan penjualan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengertian tentang pendapatan itu sendiri ada beberapa macam. Berikut ini ada beberapa pandangan yang menegaskan arti konseptual dari pendapatan. Next.
Yang pertama, dari IAS 18 atau AASB 118. Revenue. Pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi atau kas, piutang, dan aset lainnya yang berasal dari kegiatan rutin suatu entitas seperti dapat merupakan suatu penjualan barang, lalu penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Next. IASB Framework atau kerangka IASB. Revenue forms part of income. Pendapatan merupakan bagian dari penerimaan, yang merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas, yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Next. Lalu yang ketiga, ada FASB. Dikatakan bahwa pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas, bisa juga kombinasi dari keduanya, dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, bisa juga jasa, ataupun aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama dari suatu entitas. Nah, dari definisi tersebut, menurut IASB, itu konsisten dengan definisi FASB terkait tentang revenue dan fokus dalam arus masuk dan peningkatan aset terbentuk dari kegiatan utama operasi entitas. Next. Sebelumnya, tidak ada revenue yang diperoleh dari revaluasi. Seperti contohnya, perusahaan Westfield Group yang mengumumkan keuntungan tahunan sebesar 5,58 miliar US dollar, naik 30% dari tahun lalu. Tapi investor tidak mendapat dividen sepeser pun. Hal ini disebabkan keuntungan sebesar 5,1 miliar US dollar merupakan revaluasi aset, sehingga tidak menambah apapun terhadap income. Kebanyakan perusahaan yang bergerak di bidang properti juga melakukan revaluasi aset, karena nilai aset yang terus bertambah setiap tahunnya. Lanjut ke pandangan perilaku dari revenue. Patton dan Littleton menyatakan bahwa revenue adalah produk perusahaan. Revenue dikatakan sebagai produk perusahaan karena revenue terbentuk bersamaan atau selama kegiatan produktif terbentuk tanpa harus menunggu kejadian atau saat penyerahan produk kepada pelanggan. Patton dan Littleton juga memasukkan karakteristik pertukaran dalam pendefinisian revenue. Hal ini dikarenakan revenue harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah apabila jumlah nominal tersebut
merupakan hasil dari transaksi atau pertukaran antar pihak yang independen. Dari revenue juga merupakan suatu konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Sehingga antara perusahaan dagang atau institusi keuangan bisa memiliki nama yang berbeda dalam pendefinisian suatu revenue. Jadi intinya, menurut Patel dan Littleton, pendapatan ini menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan. Sementara itu, untuk beban atau expense mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan atau perilaku pendapatan. Next. Selanjutnya, dari Bedford, profit akan naik hanya atas aktivitas yang merupakan operasi bisnis entitas, tidak termasuk yang merupakan hasil dari penerapan metode akuntansi. Operasi bisnis yang umum dari entitas meliputi yang pertama ada perolehan sumber daya uang, lalu perolehan jasa, yang ketiga penggunaan jasa, yang keempat penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh, yang kelima ada penyerahan jasa, dan yang terakhir distribusi sumber daya uang. Next. Berikut adalah proses memperoleh pendapatan menurut Bedford. Yang pertama ada purchase of service input. Sini merupakan proses pembentukan pendapatan. Jadi konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi diperlukan dengan cara membeli atau membeli jasa suatu perusahaan. Lalu yang kedua produksi. Yang ketiga storage of product. Yang keempat sell on credit, menjual secara kredit. Yang kelima collection of cash. Dan keenam warranty. Next. Pandangan perilaku dari revenue menurut Myers. Konsep pendapatan dan profit berhubungan dengan keputusan atau kejadian kritis tertentu yang dibuat oleh manajer. Profit diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis
atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi yang lengkap. Dan umumnya itu teori Mayer ini membantu akuntan dalam menentukan kapan pengakuan pendapatan dapat dicatat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu perspektif historis. Selama abad ke-19, income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih yang dilakukan baik melalui kebijakan akuntansi penggantian atau dengan penilaian aset secara periodik atau checkwise. Namun, konsep ini dianggap berkontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi besar-besaran pada tahun 1930-an karena penilaian aset yang berlebihan. Konsep ini kemudian digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income haruslah terrealisasi. Di abad ke-19, dan kemudian selanjutnya berkembang menjadi prinsip pengakuan revenue, observasi umum di Inggris dan Australia sebelum adopsi IASB standar di tahun 2005. Selanjutnya yaitu kriteria untuk pengakuan revenue, yaitu menurut Combes dan Martin, pengakuan pendapatan dapat terjadi pada satu bagian atau poin dalam siklus operasi entitas atau proses penerimaan seperti pada gambar di samping. Yaitu pada step pertama, kita merancang ide, dan selanjutnya step kedua melakukan pembelian atau persediaan. Yang ketiga, receipt of orders before commencing production atau menerima pesanan sebelum memulai produksi. Yang keempat, commencing production atau memulai produksi. Yang kelima, progressively throughout production atau progresif selama produksi. Yang keenam, completion of production atau penyelesaian produksi. Yang ketujuh, receipt of orders after completing production atau menerima pesanan sesudah menyelesaikan produksi. Yang kedelapan, delivery of goods to customers atau penyerahan barang ke konsumen. Dan yang kesembilan, receipt of cash atau menerima kas. Selanjutnya yaitu analysis of criteria for revenue recognition, yaitu yang pertama pengukuran nilai aset. Pendapatan
dapat diukur secara andal dengan prinsip konservatisme, yaitu diakui pada saat terrealisasi secara aktual. Namun, pada akuntansi nilai wajar, perubahan nilai aset akan dicatat sebagai beban dan atau pendapatan karena menahan aset. Hal ini konsisten dengan pendekatan basis akrual, tetapi tidak konsisten dengan konsep realisasi dan historical cost. Aset harus direalisasi menjadi penerimaan kas. Aset harus bisa direalisasi menjadi penerimaan kas atau piutang atau aset liquid lainnya. Kemudian penerimaan kas dari piutang juga harus dapat dikolek dari pelanggan. Selanjutnya masih diperlukan adanya dasar yang valid atas pengakuan pendapatan dalam standar yang menggunakan akuntansi nilai wajar. Menurut FASB, pendapatan dan gain tidak dapat diakui jika belum terrealisasi atau dapat terrealisasi atau realizable. Kemudian menurut Theory of Monograph nomor 3, terrealisasi atau realized artinya bahwa aset yang diterima adalah kas atau klaim atas kas, sedangkan dapat terrealisasi atau realizable adalah bahwa aset yang diterima siap dikonversi menjadi sejumlah kas atau klaim atas kas. Kemudian, menurut Hutton dan Littleton, berdasarkan pandangan mayoritas, pendapatan terrealisasi ketika dibuktikan dengan kas atau cash receipt atau piutang atau aset lancar lainnya. Perbedaan realisasi dan pengakuan yaitu kalau pengakuan itu dapat dianggap valid dan ada. Kemudian memerlukan arus masuk aset atau perubahan nilai aset yang dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan untuk realisasi atau realization untuk mengubah menjadi kas atau uang yang memerlukan arus masuk aset lancar. Aspek kriteria measurability adalah terjaminnya collectability kas yang tergantung dari pertimbangan manajer, biasanya berdasarkan pengalaman terdahulu. Combes dan Martin berpendapat bahwa measurability dan permanence merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengatasi ketidakpastian pengakuan. Measurability berhubungan dengan kemampuan yang objektif untuk menentukan nilai penjualan. Objektif di sini dapat diartikan tidak bias dan dapat dibuktikan oleh investigator kompeten lainnya. Sementara permanence memiliki makna bahwa sekali diakui maka tidak ada alasan lagi untuk membalik akun pendapatan. Selanjutnya eksistensi transaksi, yaitu ketika sebuah pihak eksternal dalam transaksi jangka panjang menyatakan kesediaannya untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan. Transaksi ini tentu merupakan bukti objektif dari peningkatan nilai perusahaan. Transaksi penjualan harus menggunakan arm's length transactions atau harga yang wajar dengan pihak eksternal. Eksistensi dapat dilihat dari dokumen PO, DO, dan invoice. Kemudian pihak luar memberikan bukti yang menguatkan nilai output. Selanjutnya, penyelesaian substansial dari proses pendapatan laba. Pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sebagian besar kegiatan yang memperoleh pendapatan. Pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan telah melakukan sesuatu.
Contohnya itu penandatanganan kontrak di kebanyakan kasus tidak menciptakan pendapatan karena tidak ada kinerja yang dilakukan oleh penjual. Lalu revenue dapat diakui pada beberapa poin dalam industri yang berbeda-beda. Misalnya pada poin 5, pada industri konstruksi untuk kontrak jangka panjang. Selanjutnya, akan dijelaskan di PSAK nomor 34 kontrak konstruksi. Yang kedua, pada poin 7, pada saat tanggung jawab pembeli untuk mengumpulkan barang. Yang ketiga, pada poin 8, untuk beberapa kasus dengan kontrak FOB shipping point. Yang keempat atau terakhir, pada poin 9, oleh praktek konsultan dan penjualan. Kriteria pengakuan berdasarkan keinginan antara prevalence dan reliable informasi akuntansi, yaitu ada pengukuran nilai aset, eksistensi transaksi, dan penyelesaian substansial dari proses mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan menurut kerangka konseptual terdapat 2 kriteria untuk pengakuan revenue, yaitu yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan adanya aliran masuk dan keluar badan usaha. Yang B atau yang kedua, mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, untuk penjualan barang, revenue dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut telah dipenuhi, yaitu pertama, perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah revenue atau pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, jumlah revenue tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Dan yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan risiko signifikan dan manfaat kepemilikan kepada pembeli memerlukan pengujian keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Dalam hal lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat
yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut. Selanjutnya, penjualan jasa. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, revenue sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut telah dipenuhi. Yang pertama, jumlah revenue dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Pengakuan revenue dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai persentase penyelesaian. Menurut metode ini, revenue diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan revenue atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya, bunga, royalti, dan dividen. Revenue yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf 30 apabila yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Dan yang kedua, jumlah revenue dapat diukur dengan andal. Revenue harus diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dalam metode biaya atau cost method, dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Hasil efektif suatu aktiva merupakan tingkat yang diperlukan untuk mendiskontokan aliran penerimaan kas di masa depan yang diharapkan selama hidup aktiva tersebut untuk menyamakan jumlah tercatat semula dari aktiva tersebut. Pendapatan bunga mencakup jumlah amortisasi setiap diskon, premium, atau perbedaan lain antara jumlah tercatat semula dari suatu instrumen hutang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo. Royalti diakru sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan, kecuali dengan memperhatikan hakikat perjanjian atau sesuai untuk mengakui pendapatan atas suatu dasar yang sistematik dan rasional lain.
Jika dividen pada sekuritas ekuitas diumumkan dari penghasilan neto sebelum pembelian, dividen tersebut dikurangi dari harga beli sekuritas tersebut. Jika sulit untuk membuat alokasi seperti itu, kecuali atas dasar arbitrter, dividen diakui sebagai pendapatan, kecuali bila dividen itu dengan jelas merupakan suatu perolehan kembali dari sebagian harga beli sekuritas-sekuritas tersebut. Sales point yang sangat sesuai untuk mengukur dan mencatat revenue jika ketiga kriteria ini dipenuhi. Sales point pada saat penyerahan barang atau penjualan jasa atau ketika hak berpindah ke konsumen. Selanjutnya, pengecualian untuk dasar penjualan. Terdapat 3 pengecualian untuk prinsip pengakuan penjualan, yaitu revenue diakui pada saat produksi, misalnya kontrak konstruksi pada PSAK 34. Revenue diakui pada saat akhir proses produksi menjadi saat yang penting dan penjualan terjamin. Yang ketiga, revenue diakui pada saat penerimaan kas setelah penjualan terjadi. Penjualan dengan metode installment dan metode pemulihan biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita. Selanjutnya ada tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang pendapatan. Pembuatan standar seperti IASB dan FASB mempunyai pandangan bahwa transaksi revenue tidak disediakan oleh literatur penuntun sekarang ini. Mereka mengidentifikasi inkonsistensi dalam penuntun dan perbedaan dalam praktek yang sudah diobservasi. Transaksi menjadi lebih kompleks, membutuhkan tinjauan dari penuntun sekarang ini. Sehingga IASB dan FASB mengambil tindakan yang menargetkan untuk penyediaan satu set prinsip secara menyeluruh untuk pengakuan dan pengukuran revenue atau pendapatan. Pembuat standar membuat aturan mengenai pengukuran fair value seperti dalam IAS 39 atau ASB nomor 139 mengenai instrumen keuangan. IASB dan FASB telah melakukan proyek bersama sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan karena transaksi pendapatan tidak terlayani dengan baik oleh literatur pedoman yang ada. Selain itu, transaksi menjadi kompleks. Misalnya, mereka mungkin menggabungkan barang, jasa,
dan transaksi keuangan, penentu standar telah mencatat bahwa ada ketidakkonsistenan antara kerangka ISB dan beberapa standar. Sebagai contoh, penerapan kriteria pengakuan dalam framework dan IAS nomor 18 dapat membuat aset dan liabilitas ditangguhkan yang tidak sesuai dengan definisi framework tentang aset dan liabilitas. Selanjutnya, standar tersebut tidak menangani dengan baik transaksi yang melibatkan komponen pada pengaturan pendapatan multi-elemen 30 misalnya, penggabungan produk utama dengan produk tambahan, dan layanan berkelanjutan seperti yang terjadi di sektor teknologi, membuat pengakuan pendapatan menjadi rumit. FASB telah mengindikasikan adanya kekosongan dalam panduan pengakuan pendapatan dan kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan AS atau Amerika Serikat telah menjadi subjek dari sebagian besar permintaan SSC untuk penyajian kembali laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada isu pendapatan bagi auditor. Next. Revenue overstate kemungkinan akan didorong oleh upaya manajer untuk mengelabui penggunaan laporan keuangan. Ini mungkin terjadi saat kompensasi manajer didasarkan pada bonus terkait dengan revenue yang ditargetkan. Manajer dengan sejarah mencapai perkiraan keuntungan agresif atau tidak realistis mungkin melakukan earnings management. Dewan Pengawas Perusahaan Publik Akuntansi di USA telah mendokumentasikan kegagalan oleh auditor untuk mendeteksi revenue misreported. Auditor perlu sensitif terhadap risiko sekitarnya. Klien yang kemungkinan akan dievaluasi pada pertumbuhan revenue dan harus mengumpulkan bukti langsung untuk mendukung pendapat mereka bahwa revenue tidak salah saji. Beberapa salah saji revenue atau pendapatan dapat dikaitkan dengan over optimisme. Untuk estimasi, contoh sedikit pun dari kemajuan kontrak konstruksi. Namun, salah saji pendapatan lain adalah karena penipuan. Misalnya, prematur pengiriman barang kepada pembeli tanpa perintah perusahaan, atau
backdating penjualan yang dibuat di bagian awal periode akuntansi yang baru. Next. Dari pembahasan chapter 9 tentang revenue, berikut adalah kesimpulannya. Next. Yang pertama, sifat pendapatan dan berbagai pendekatan yang diambil untuk mendefinisikan pendapatan, termasuk pandangan perilaku pendapatan. Untuk kesimpulan subbab pertama, yaitu pendapatan mewakili arus fisik dan moneter. Pendapatan telah didefinisikan oleh pembuat standar sebagai arus masuk manfaat ekonomi. Contoh pendapatan adalah penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan bagian dari pendapatan yang juga mencakup keuntungan dan muncul dalam pelaksanaan aktivitas biasa. Pandangan perilaku pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan dan keuntungan muncul karena sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Semua kegiatan perusahaan merupakan bagian dari proses pendapatannya. Dalam proses ini, titik untuk mengakui pendapatan harus ditentukan. Next. Selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan kriteria yang digunakan dalam proses pengakuan pendapatan. Berikut kesimpulan pada subbab bagian kedua. Awalnya, laba bersih ditentukan berdasarkan peningkatan kekayaan bersih suatu perusahaan. Konsep pendapatan dan definisi dikembangkan melalui kasus pengadilan dan muncul perbedaan antara modal dan pendapatan. Seiring waktu, penekanan pada perusahaan kekayaan bersih diambil alih oleh anggapan bahwa pendapatan harus direalisasikan. Kriteria pengakuan pendapatan yang diterima secara umum berusaha untuk memandu akuntan tentang kapan pendapatan direalisasikan. Ketiga kriteria tersebut adalah keterukuran nilai aset, keberadaan transaksi, dan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Next.
Selanjutnya, panduan yang diberikan oleh pembuat standar dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Berikut kesimpulan subbab yang ketiga. Standar akuntansi seperti AS nomor 18 dan ASB nomor 118, revenue atau pendapatan telah memberikan panduan khusus tentang pengakuan pendapatan untuk melengkapi kriteria umum. IAS 18 atau ASB 118 mengklarifikasikan ketika pendapatan diakui sehubungan dengan penjualan barang, pemberian jasa dan bunga, royalti, dan dividen. Pengakuan pendapatan bukanlah proses yang mudah karena berbagai aktivitas dan keadaan yang menghasilkan pendapatan bisnis berbeda. Next. Selanjutnya ada aktivitas pembuatan standar saat ini terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Berikut kesimpulan subbab yang keempat. Penentuan standar seperti IASB dan FASB telah menyatakan pandangan bahwa transaksi pendapatan tidak terlayani dengan baik oleh literatur pedoman saat ini. Mereka telah mengidentifikasikan ketidakkonsistenan dalam panduan yang ada dan keragaman dalam praktik yang diamati. Selain itu, transaksi telah menjadi lebih kompleks yang membutuhkan tinjauan panduan saat ini. Oleh karena itu, IASB dan FASB telah melakukan sebuah proyek yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif. Next. Masalah bagi auditor yang timbul dari pengakuan dan pengukuran pendapatan. Berikut kesimpulan sebab nomor 5. Overstatement revenue atau pendapatan cenderung didorong oleh upaya manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan. Ini mungkin terjadi ketika kompensasi manajer didasarkan pada bonus yang terkait dengan pendapatan yang ditargetkan. Manajer dengan riwayat mencapai perkara laba yang agresif atau tidak realistis mungkin mengelola laba. Next. Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik telah mendokumentasikan kegagalan auditor untuk mendeteksi pendapatan yang salah dilaporkan. Auditor harus peka terhadap resiko seputar klien yang kemungkinan akan dievaluasi pada pertumbuhan pendapatan dan harus mengumpulkan bukti langsung untuk mendukung pendapatan mereka bahwa pendapatan tidak salah saji. Beberapa salah saji
pendapatan dapat dikaitkan dengan optimisme yang berlebihan. Misalnya dengan estimasi kemajuan kontrak konstruksi, namun salah saji pendapatan lainnya disebabkan oleh kecurangan. Misalnya pengiriman barang sebelum waktunya ke pembeli tanpa pesanan pasti atau penjualan mundur yang dilakukan pada bagian awal periode akuntansi yang baru. Next. Sekian dari kelompok kami membahas tentang chapter 9 yaitu tentang revenue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.